ya, persen poinnya agak berkurang gitu. Tapi bagaimana dengan Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah naik angka perlindungan sosialnya, tapi juga tingkat kemiskinannya nggak berubah, bahkan cenderung naik meskipun nggak besar ya. Tapi maksud saya sudah berupaya membelanjakan program-programnya untuk perlindungan sosial, tapi ternyata outcome-nya masyarakat miskinnya kok malah naik gitu. Dengan berbagai macam masalah, saya yakin tentunya dinamika di pemerintah daerah sangat tinggi gitu ya, ada aja gitu. Tapi mari kita melihat kembali bagaimana APBD kita disusun untuk perlindungan sosial ini. Bapak dan Ibu, yang terpenting adalah konvergensi program pusat dan daerah. Ini tadi disampaikan data-datanya kira-kira sampai dengan saat ini berdasarkan Susenas Maret 2024, tentunya nanti ini akan berubah di 2025. Kita masih mencatat ada sekitar 38% kelompok miskin yang belum menerima bantuan sosial, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kalau saya lihat, saya berharap yang disebut dengan bantuan sosial itu tidak tidak bergantung pada pemerintah pusat, tapi tentunya APBD itu bisa menjadi bagian yang komplement dan suplemen dalam semua konteks perlindungan sosial. Nah, yang terpenting lagi mungkin langsung ke slide 17 aja, optimalisasi penggunaan dana desa. Ini yang menarik, nanti mungkin dari Kementerian Keuangan juga bisa memberikan masukan gitu ya. Kita tuh sudah dari 2015 menyalurkan dana desa. Udah hampir 700 triliun gitu ya. Di 2025 masuk lagi 70 triliun. Sudah 679 triliun uang APBN kita, uang negara, anggaran negara yang masuk langsung ke desa dengan harapan bisa men-trigger pengurangan penduduk miskin. Tapi sayangnya selama penduduk miskin jumlahnya di desa itu uang yang masuk ke desa setiap di daerah gitu ya, mungkin BPPTA gitu, itu bisa ngecek langsung dan membantu mengarahkan untuk mencapai strategi penanganan kemiskinan yang konvergen, tidak hanya pusat daerah, daerahnya juga sampai desa. Karena sebenarnya uangnya selalu digelontorkan oleh pemerintah. Kalau ngobrolin tentang insentif fiskal, bahkan pemerintah desa juga ada alokasi kinerja untuk insentif fiskalnya juga sudah ada. Nanti mungkin untuk insentif fiskal bisa disampaikan oleh dari Kementerian Keuangan. Nah, yang terakhir sebenarnya tadi sudah disampaikan juga untuk 2025 ini ada insentif fiskal tahun berjalan yang mudah-mudahan nanti September sudah bisa disampaikan ke Bapak dan Ibu sekalian untuk menambah booster, menambah vitamin untuk pengentasan kemiskinan terhadap yang namanya insentif diberikan kepada yang berkinerja. Yang berkinerja seperti apa tentunya dilihat dari beberapa aspek penilaian. Kalau dari kami ngeceknya dari penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi harapannya nanti sudah diberikan insentif terhadap yang kinerjanya baik dan mudah-mudahan nanti 2026 insentif ini bisa digunakan sebaik-baiknya untuk fokus pada penghapusan kemiskinan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Direktur. Mohon maaf kalau ada yang kurang dalam penyampaian, nanti mungkin kita bisa elaborasi dalam sesi diskusi. Terima kasih Bapak, saya kembalikan. Terima kasih Bu Karokum, Bu Niken untuk penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi disampaikan, Ibu Niken telah meng-highlight kembali bahwa lahirnya Impres 4 2025 ini tentang penyatuan data di dalam gabungan menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional. Dan tentunya dengan lahirnya Impres 8 2025, ini juga memperkuat tugas kementerian dan lembaga termasuk target-target yang harus kita capai, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk pengentasan kemiskinan dan miskin ekstrim. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bu Karo, tadi kami sampaikan juga kebetulan nih, yang tadi Bu Karo sampaikan untuk yang stunting, ini IF-nya juga ada di kami juga, Direktorat 3, saya juga, lalu inflasi juga setiap Senin ada di kami juga, ada miskin ekstrim ada di kami juga, sekolah rakyat ada di kami. Jadi ini 3 IF, Komplit ya Pak. 3 IF-nya ada di kami, Direktorat 3 Bangda gitu ya, inflasi, stunting, maupun miskin ekstrim. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya tadi juga disampaikan juga bahwa kenapa inflasinya terkendali tapi miskin ekstrimnya juga makin tinggi. Karena memang kita masih memfokuskan dari kebutuhan kebutuhan bahan pokok di inflasi, belum bicara
untuk pengembangan ekonomi. Baru hari ini Pak Menteri Bappenas dengan Pak Mendagri dan Kepala BPS di inflasi hari ini, hari Senin, membicarakan bagaimana penguatan ekonomi secara makro, termasuk juga di dalamnya ada inflasi. Jadi biar eh, pengentasan beban bagi masyarakat ini semakin lebih baik terkendali di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Dan tentunya akses layanan dasar yang tadi disampaikan Bu Karo ini juga memperkuat dengan dibangunnya sekolah rakyat di dalam Impres 8 2025. Dan alhamdulillah mudah-mudahan 14 Juli ini akan berjalan di 100 titik Bu Karo, Bapak Ibu sekalian, di 100 titik. Dan perintah Pak Presiden Prabowo kepada kami semua, terutama sebagai penanggung jawab Menteri Sosial, tahun ini akan ditargetkan 20.000 siswa di 200 titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Nah, mudah-mudahan 100 titiknya bisa operasional di bulan Agustus. Dan Bapak Ibu sekalian kami ulas kembali